Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang hari ini akan menjelaskan terkait dengan segmentation, targeting, and positioning dari aplikasi Surplus, serta kemudian mengevaluasi, juga melihat bagaimana hasil dari STP dan strategi marketingnya. Nah, gimana kita lihat segmentation, targeting, and positioning dari aplikasi Surplus ini? Pertama, pada bagian demografisnya, Surplus ini sebenarnya sudah menargetkan kelompok usia mulai dari 18 hingga nantinya 55 tahun untuk laki-laki dan juga perempuan di Indonesia, yaitu terutama pada orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti para pekerja yang masih cukup muda, yaitu juga seperti mahasiswa, kemudian juga keluarga-keluarga yang kecil yang berada di perkotaan. Dan tentunya tingkat pendapatan dari orang-orang yang ditargetkan ialah orang-orang yang masih mendapatkan pendapatan yang sangat minim ataupun lower to middle income. Kemudian untuk bagian geografi segmentation-nya, fokus awalnya ialah pada kota-kota besar yang tentunya padat Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk yang juga tinggi, lalu kemudian juga kami targetkannya itu ada di Banda Aceh. Nah, ini sebenarnya sangat penting untuk kita pikirkan karena sangat berpengaruh nantinya pada pasokan surplus makanan dan juga kemudahan self pick up. Kenapa ditargetkan pada kemudahan untuk memastikan surplus makanannya? Ini dikarenakan nantinya kalau memang di kota-kota besar itu pastinya sudah banyak jumlah restorannya, sudah banyak juga orang-orang yang membeli makanan secara di luar rumah gitu ya, tidak masak lagi gitu. Jadi kalau misalkan di sana kan tentunya lebih banyak nih restoran-restoran yang nantinya akan menghasilkan surplus makanan. Nah, maka dari itu pasokan surplus makanan itu dipastikan ada di sana gitu. Dan yang ketiga itu ada behavioral segmentation, di mana kita menargetkan pengguna yang mencari manfaat ganda, misalnya seperti orang-orang yang ingin menabung, orang-orang yang sedang mencari diskon, ataupun orang-orang yang sedang tidak mampu untuk dapat membayar secara penuh untuk sebuah buah makanan. Misalnya orang-orang yang memang orang-orang yang kurang mampu gitu ya, seperti itu. Juga orang-orang yang peduli dengan lingkungan karena mereka tidak ingin makanan-makanan yang berlebih ini nantinya bisa mencemari lingkungan. Kemudian itu ada kita lihat dari segi loyalty-nya. Jadi sebenarnya kita perlu pahami bahwa dengan menargetkan orang-orang yang berada di lower to middle income ataupun lower to middle social class, mereka mungkin tidak akan memberikan tingkat loyalty yang tinggi pada perusahaan kita, namun ini dikarenakan mereka memang cenderung akan terus mencari produk dengan harga yang lebih murah, yaitu terjadi kecenderungan terhadap brand switching gitu ya. Nah, untuk yang keempat itu ada psychographic segmentation, di mana kita menargetkan konsumen yang sadar akan lingkungan, konsumen-konsumen yang juga senang membeli hal-hal yang murah, konsumen-konsumen yang juga tidak ingin membayar untuk hal-hal yang terlalu mahal, yaitu konsumen yang juga masih gaya hidupnya itu sangat sederhana ya, seperti orang-orang yang membutuhkan misalnya. Dan ini juga tentunya mereka berada dari kelas sosial menengah ke bawah. Oke, untuk positioningnya sendiri di masyarakat, Surplus ini sebenarnya memposisikan dirinya sebagai platform yang menawarkan diskon yang sangat tinggi untuk penjualan makanan yang sisa gitu. Yaitu mereka menawarkan makan sisa tersebut dengan diskon hingga mencapai 50% dari harga aslinya. Nah, hal ini juga kan tentunya akan membangun keinginan dari masyarakat untuk terus membeli pada si surplus ini. Terus yang kedua itu mereka membangun emotional branding dan connection yang sangat baik dengan penggunanya, di mana nantinya para pengguna ini akan merasa bahwa surplus merupakan pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan ini, yang biasanya mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan, ataupun mereka bahkan tidak bisa makan sehari itu 3 kali, mungkin yang makannya cuma 1 atau 2 kali sehari, kini bisa mendapatkan makanan dengan kualitas yang cukup baik, tapi dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga aslinya. Kemudian ini juga tentunya menjadi koneksi yang cukup kuat ya untuk si surplus dan juga mitranya, di mana mitra yang tadinya masih mengalami kerugian, kali ini bisa mengurangi kerugiannya dengan sangat jauh dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena kali ini dia masih mendapatkan keuntungan tuh dari hal-hal yang seharusnya udah dia buang. Terus yang terakhir itu ada convenience dan accessibility. Jadi sebenarnya ini juga menjadi sebuah solusi yang diharapkan dari orang-orang yang awalnya itu sangat membutuhkan hal-hal yang berbau digital nih. Orang-orang sekarang kan tidak bisa lepas dari yang namanya kemudahan ya. Jadi dengan kita menawarkan itu seperti aplikasi Gojek dan GoFood, tentunya ini merupakan suatu hal yang diinginkan dan orang-orang menawarkan convenience dan juga kemudahan aksesnya. Berikut merupakan diagram dari segmentation, targeting, dan positioning untuk aplikasi Surplus. Nah, selanjutnya adalah analisa 4P. Pertama, dari sisi produk, Surplus merupakan marketplace yang menampung makanan berlebih dari restoran, bakery, hotel, dan supermarket yang masih layak dikonsumsi. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti lokasi mitra, pembaruan stok secara real time, dan sistem rating dan review untuk menjaga transparansi pengguna. Nah, dari sisi price, Surplus menerapkan strategi value-based pricing dengan menawarkan harga
atau lebih rendah dibandingkan makanan baru. Sehingga strategi ini cocok untuk pekerja muda dan mahasiswa yang peduli terhadap harga dan tetap memperhatikan kualitas produk. Nah, untuk place distribusi dilakukan melalui aplikasi mobile dengan dua model, yaitu self pick up dan pengantaran melalui ojek online. Nah, sistem ini membantu menjaga kualitas makanan dan memperluas jangkauan pengguna. Nah, terakhir untuk aspek promotion, Surplus aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X untuk menjangkau generasi muda serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Nah, selanjutnya adalah analisa 6O. Nah, dalam analisa 6O, occupants dari surplus adalah mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga muda kelas menengah yang peduli terhadap harga dan lingkungan. Nah, untuk objek yang ditawarkan berupa makanan berlebih dengan potongan harga besar yang tidak hanya memberi keuntungan secara ekonomi tapi juga nilai etis karena berkontribusi mengurangi food waste. Nah, occasion-nya terjadi menjelang jam tutup toko sehingga menciptakan rasa urgensi bagi konsumen untuk membeli lebih cepat. Dari sisi organisasi, pemasok seperti restoran dan supermarket melihat surplus sebagai solusi efisien untuk mengelola stok berlebih. Nah, objektif konsumen adalah berhemat sekaligus berpartisipasi dalam keberlanjutan, sehingga membangun loyalitas terhadap platform. Nah, terakhir untuk operation, menekankan kemudahan dan kecepatan proses transaksi agar pengguna mendapat pengalaman yang praktis dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada keunggulan, di mana Dermawan menyatakan bahwa ditemukan 3 keuntungan utama dari model bisnis berkelanjutan dengan pendekatan zero waste untuk makanan, yaitu adanya manfaat emosional, manfaat produk, dan manfaat harga. Di mana pada manfaat emosional, pengguna merasa menjadi bagian dari gerakan hijau yang berkontribusi nyata mengurangi limbah makanan, sehingga ini menumbuhkan rasa pride, kepuasan moral, dan loyalitas yang tinggi, serta mendukung circular economy dan SDG 12. Pada manfaat produk sendiri, tersedia berbagai metode pembayaran dan layanan pengantaran daring, sehingga pengguna lebih mudah dan nyaman dalam bertransaksi. Lalu pada manfaat harga sendiri, produk berkualitas tinggi dengan harga lebih murah, sehingga ini meningkatkan minat beli dan membantu mengurangi food waste melalui pembelian makanan surplus ini. Di sini dilansir dari laman Pioneering Green Partnership Investing in Impact, hasil penggunaan aplikasi surplus di Indonesia itu ada total makanan yang diselamatkan lebih dari 350 ton. Jumlah penerima manfaat langsung itu lebih dari 400.000 orang. Total bisnis yang tertolong itu lebih dari 3.500 mitra. Kerugian mitra yang terhindar itu sekitar 200.000 US dollar dan emisi karbon yang bisa dihindari itu lebih dari 500 ton. Namun aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan seperti cakupan pasar terbatas, di mana pengguna dan mitra surplus masih berpusat di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, sehingga potensi pasar di kota tingkat 2 dan 3 belum tergarap optimal karena rendah kesadaran terhadap konsep surplus dan persepsi negatif terhadap makanan sisa, sehingga pertumbuhan penggunaan baru berjalan lambat dan membutuhkan biaya edukasi yang lebih tinggi. Lalu ada isu kepercayaan konsumen, di mana sebagai masyarakat masih meragukan keamanan dan kualitas makanan surplus, menganggapnya tidak segar dan tidak layak konsumsi, di mana ini kurangnya transparansi dan edukasi tentang sumber dan kebersihan serta penyimpanan makanan yang memperkuat keraguan, sehingga ini diperlukan strategi komunikasi yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan publik. Jadi, dari kekurangan surplus sebelumnya, kita dapat beberapa potensial improvement yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan peningkatan edukasi dan literasi konsumen. Kita bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan dan manfaat makanan surplus lewat kampanye digital dan kolaborasi dengan influencer. Yang kedua itu dengan meningkatkan kepercayaan konsumen melalui transparansi dan traceability. Caranya dengan menambah fitur traceability dan trust badge supaya pengguna bisa lebih yakin terhadap produk yang akan dibeli. Yang ketiga itu peningkatan kualitas dan fitur aplikasi. Misalnya memperbaiki tampilan agar lebih ringan, menambahkan dan sistem reward untuk pengguna. Yang keempat, penguatan citra merek dan strategi komunikasi. Kita bisa menampilkan citra sebagai platform yang aman, ramah lingkungan, dan punya dampak sosial dengan cara membangun kampanye berbasis cerita nyata dan kolaborasi influencer lokal. Lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya adalah best practice, di mana yang pertama itu adalah digitalisasi distribusi surplus makanan. Aplikasi surplus ini digunakan untuk menyalurkan makanan berlebih dari restoran ataupun toko makanan kepada konsumen secara lebih cepat dan mudah ditemukan. Pendekatan ini meminimalisirkan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan efisiensi pada rantai pasok makanan. Lalu kedua ada win-win solution antara pemasok, konsumen, dan lingkungan, di mana surplus ini menciptakan keuntungan bagi semua pihak, di mana bagi pemasok dapat mengurangi kerugian terhadap stok, konsumen dapat membeli makanan dengan harga yang lebih terjangkau, serta lingkungan diuntungkan karena berkurangnya sampah makanan. Lalu terakhir ada pelibatan komunitas lokal dan mitra UMKM, di mana kolaborasi ini tidak hanya membantu mengurangi food waste, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil. Selanjutnya penutup itu kesimpulannya adalah aplikasi surplus merupakan solusi inovatif untuk mengurangi food waste melalui model bisnis berkelanjutan berbasis sustainability dan circular economy.
ekonomi yang menghubungkan antara penjual dan konsumen dengan makanan layak konsumsi dengan harga terjangkau. Nah, hasil dari analisis 4P dan 6O menunjukkan bahwa strategi produk, harga, distribusi, dan promosi surplus telah sesuai dengan target pasar utamanya, yaitu mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga hemat yang peduli lingkungan. Surplus unggul dalam aspek emosional, produk, dan harga, namun masih menghadapi tantangan terkait cakupan pasar dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan literasi konsumen, transparansi dan traceability, kualitas serta fitur aplikasi, penguatan citra merek, dan strategi komunikasi, serta perluasan pasar agar surplus dapat berkembang lebih optimal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.